Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Di sini saya ganti dengan komputer yang baru karena beberapa hari yang lalu saya mencoba untuk memperbaiki CPU, tidak berhasil, dan untung ada teman yang meminjami laptop dan akhirnya saya melanjutkan tutorial dengan laptop pinjaman. Oke, di sini yang perlu diperhatikan adalah menginstal project, dan di komputer sebelumnya saya sudah mengambil semua project dari folder, dan di sini saya memakai WAM sekarang. Kalau kemarin saya menggunakan XAMPP, sekarang saya memakai WAM, dan letakkan semua folder yang sudah Anda buat di sini, di portal berita. Oke, dan selanjutnya silakan Anda pastikan bahwa WAM Anda aktif. Dan sekarang jika saya menuju ke localhost, maka saya akan mempunyai semacam ini. Lalu yang saya lakukan adalah membuka tab baru dan menulis localhost lagi, lalu garis miring, dan portal berita. Semacam itu, dan enter. Otomatis saya sudah mempunyai tampilan persis seperti yang project sebelumnya. Semacam ini. Hanya di sini ada tulisan gagal tersambung dengan database. Karena apa? Karena saya belum membuat database. Di komputer saya yang baru ini, saya belum mempunyai database. Yang saya lakukan adalah menuju ke localhost. Dan di sini Anda bisa mengklik phpMyAdmin dan akan dihadapkan sesuatu semacam ini. Dan yang terpenting di sini saya mau membuka beberapa file. Di sini saya membuka koneksi dan saya klik lalu drag ke saya open dan saya menuju ke C, WAM, www portal berita, fungsi, koneksi, dan database. Seperti ini. Dan mungkin saya perbesar dulu tampilannya. Seperti itu. Saya memakai 12. Sekarang yang perlu saya perhatikan adalah MySQL select DB. Saya mempunyai portal berita. Otomatis saya harus membuat database dengan nama seperti ini, portal berita. Saya copy. Lalu saya menuju ke phpMyAdmin. Dan di sini saya membuat database baru. Saya paste di sini. Seperti itu, dan create. Lalu di database yang lama, silakan Anda menuju ke portal berita, silakan diseleksi portal berita, lalu pilih export. Dan setelah diekspor, silakan simpan dalam bentuk file .sql supaya kita bisa mengimportnya di sini. Dan di sini saya sudah mempunyai database yang sudah saya simpan. Di sini ada portal berita .sql seperti itu. Dan saya langsung mengambil data ini dan saya import ke database ini. Saya pastikan untuk menseleksi portal berita database dan saya klik import, lalu saya browse, saya menuju ke sistem WAM, www portal berita.sql. Saya open.
Lalu saya klik go. Otomatis sekarang saya sudah mempunyai tabel berita dan tabel kategori, dan di sini akan sama persis dengan data sebelumnya. Sekarang jika saya menuju ke web project saya dan saya reload, apa yang terjadi? Otomatis semua data akan ditampilkan. Oke, mudah-mudahan dari langkah-langkah ini Anda mengerti jika suatu saat Anda mempunyai kendala semacam ini dan harus pindah komputer, hal-hal seperti ini yang harus dilakukan. Dan untuk semua link akan tetap bereaksi saat saya memilih beberapa tombol. Oke, seperti itu, dan tidak ada kendala lagi. Oke, kita lanjutkan. Dan sekarang juga saya agak bingung ini untuk melanjutkan di area mana ini. Oke, kita sudah punya ini, kita sudah punya ini, home kita sudah punya. Oke, saya akan mencoba untuk membuat ruang admin. Dan admin sangat penting di sini karena nanti admin akan bisa mengupdate data, menambahkan berita, menambahkan informasi yang mungkin kita akan letakkan di website ini. Intinya seperti itu. Dan oke, saya langsung membuat di sini. Saya membuat folder baru di portal berita. Saya klik new folder dan mungkin admin. Dan di admin langsung saya buka dan saya menuju ke Notepad++. Lalu saya membuat file baru dan saya menuju ke file, lalu save as, dan saya simpan di admin. Oke, saya buka di admin. Saya berikan indeks. Saya simpan. Maaf. Saya menyimpan dalam bentuk txt. Saya save as lagi. Maklum, ini agak tengah malam. Oh bukan, jam 2 malam. Maaf. Jadi pikiran saya agak terganggu sedikit karena ini tadi juga selesai instalasi dan langsung saya membuat tutorial ini. Oke, saya simpan di PHP dan di sini saya cukup menuliskan semacam ini untuk contoh. H1 dan H1, lalu di sini mungkin ruang admin. Oke, seperti itu. Dan jika saya simpan, lalu saya menuju ke portal berita dan saya menuliskan admin, saya akan mendapatkan ruang admin. Oke, dan di sini nanti ada beberapa menu tambahan yang tidak berada di tidak berada di sini. Oke, dan di sini mungkin saya akan menggunakan tampilan hampir sama dengan tampilan awal mungkin, atau mungkin saya buat sederhana. Saya lebih fokus ke bagaimana merancang admin. Jadi kita nanti bisa men-setting atau kita bisa membuat apapun di ruang admin. Dan intinya ada di database. Dan semua kita kontrol di area admin. Dan di sini mungkin saya tidak perlu membutuhkan desain yang bagus. Dan mungkin saya akan membuat ruang admin yang sederhana tapi lebih ke full fungsi, mungkin semacam itu. Dan jika Anda
menginginkan tutorial yang lainnya tentang admin, saya sudah membuat di toko online tutorial. Di situ ada PHP tutorial dan di situ ruang adminnya konsepnya berbeda, dan di sini saya fokus ke kontrol di admin. Oke, mudah-mudahan Anda bisa mengerti tentang ini dan Anda bisa memahami terlebih dahulu tentang materi ini, dan akhirnya Anda bisa membuat apapun itu, dan nanti tujuannya seperti itu. Dan kembali lagi, masih tergantung Anda sejauh mana atau sebanyak apa Anda melatih membuat sistem tertentu. Jika Anda mempunyai pemikiran tentang sistem tertentu, apapun itu, silakan buat dengan PHP, dan itu akan menambah pengetahuan Anda di PHP. Oke, di ruang admin yang terpenting di sini, saya membutuhkan tabel untuk anggota, dan karena sifatnya ini untuk orang lain yang melihat berita, saya tidak memberikan login atau daftar. Karena apa? Tidak ada fungsinya, karena jika mereka daftar tidak ada fasilitas lagi, kecuali jika kita membuat produk seperti toko online tutorial. Di situ kita harus mendeteksi orang yang memesan, jadi kita membutuhkan login. Dan di sini kita tidak membutuhkan login. Jika Anda menginginkan login untuk anggota atau apapun itu, silakan akses di tutorial saya membuat toko online. Dan di sini saya tidak akan membahas login. Oke, yang perlu saya lakukan adalah membuat tabel baru. Dan saya menuju ke portal berita. Di sini ada create a new table, dan saya membuat tabel mungkin pengguna, dan di sini mungkin sekitar 5 atau 6. Saya klik go, dan di pertama saya memberikan NMR nomor, lalu INT dan auto increment, lalu primary. Lalu saya kembali ke fill, dan di sini adalah nama. Di nama saya memberikan varchar, dan saya rasa 22 cukup, atau mungkin 16. Dan di sini adalah mungkin nama lengkap. Dan di sini varchar juga mungkin sekitar 120. Lalu di sini alamat mungkin. Oke, email dulu. Email. Rencana saya nanti ada semacam security. Jadi jika ada orang yang masuk sebagai admin, sistem nanti akan memberitahu ke email yang bersangkutan yang diletakkan oleh admin. Jadi admin harus mengecek bahwa dia pada jam dan hari tertentu yang sudah dikirimkan ke email tadi, dia login atau tidak. Jika tidak, berarti itu orang lain, dan kita nanti memberikan status atau apapun itu, gagal atau apa. Jadi kita nanti bisa mendeteksi bahwa ternyata ada orang lain yang bisa masuk, dan fungsinya nanti kita bisa memberikan security atau mengubah password atau apapun itu. Oke, mungkin seperti itu. Di kasus ini saya akan lebih membahas sesuatu yang lebih fungsional, fungsinya atau security-nya, dan tampilan di admin mungkin kita abaikan dulu. Dan di email saya memberikan varchar juga, dan mungkin 220. Oke, semacam itu. Dan mungkin alamat, dan varchar mungkin 600, 800. Dan di sini adalah tanggal, dan saya memakai INT mungkin 12. Oke, seperti itu. Dan langsung saya klik save. Otomatis saya sudah mempunyai pengguna, dan
mudah-mudahan ini akan terlihat di monitor Anda atau oke. Saya rasa sudah cukup jelas, dan yang perlu saya lakukan adalah memberikan satu data untuk admin. Oke. Saya masih kurang. Saya butuh password. Setelah email, saya membutuhkan password, dan saya berikan setelah email. Oke, seperti itu, dan saya memberikan satu setelah email, dan di sini saya memberikan password. Oke, semacam ini password dan varchar. Lalu di password saya memberikan mungkin sekitar 25. Maaf, 25. Dan oke, seperti itu. Saya membutuhkan password dan saya simpan. Sekarang saya mempunyai nomor, nama lengkap, email, pas, dan alamat, dan tanggal. Oke, saya menuju ke insert, dan di sini nama mungkin administrator, mungkin semacam itu. Dan nama lengkap, silakan memberikan nama lengkap Anda. Mungkin seperti itu. Dan emailnya, oke, mungkin saya akan memberikan seperti itu. Lalu password saya memberikan 1, 2, 3, 4. Lalu alamat mungkin semacam itu. Dan tanggal saya memberikan tanggal sekarang, dan tanggal saya kosongkan. Saya klik go. Di sini ada warning, dan warning itu tadi karena tanggal tidak diisi, tapi tidak masalah. Saya berikan di ini pengguna. Saya sudah mempunyai nama administrator, nama lengkap, email, password, dan alamat. Mungkin sekian, dan kita lanjutkan ke video selanjutnya karena saya harus memikirkan lagi kira-kira apa yang harus saya berikan di sini. Karena kemarin beberapa hari pikiran saya terganggu, dan sekarang saya harus menyusun materi lagi. Dan kita lanjutkan ke video selanjutnya. Salam.